kali ini aku pengen sharing-sharing mengenai bisnis nih. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, and share. Aku pengen share beberapa macam pengalaman yang Pipit lakukan atau Pipit alami selama ini. Yang pertama ada orang ingin ngajak kerjasama karena Pipit hanya punya model, ide, dan konsep itu yang Pipit jual, dan orang itu ada menanam suatu modal atau bisa dibilang investor. Nah, di situ saya ditantang untuk mengolah uang dengan nominal sekian, di mana itu bisa buka beberapa outlet atau cabang. Nah, seiring berjalan itu modal yang minimalis hasilnya maksimalis. Kenapa? Karena di situ saya menunjukkan kinerja saya kalau saya ini memang punya modal yang bukan berupa nominal, tapi saya yakin dengan ide dan konsep saya bisa survive. Nah, singkat cerita, dari satu outlet dalam 1 bulan saya bisa punya 5 outlet, dan BEP pada saat itu balik dalam 2 minggu karena memang target marketnya memang itu minuman viral ya. Jadi ketika itu udah nggak viral memang sudah, tapi karena saya punya ide dan konsep itu bisa saya ganti baju. Nah, makanya keuntungan bagi kita yang tidak punya modal besar tapi kita punya keinginan yang kuat seperti tadi, ide dan konsep tadi, itu sebenarnya bisa menjadi nilai yang sangat luar biasa dibanding dengan nominal uang sebenarnya. Karena dengan ide dan konsep itu kita bisa mengembangkan segala sesuatu untuk menjadi nominal tadi. Makanya saya bilang untuk materi itu tidak urusan belakangan, bukan menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalkan kita sudah punya ide, konsep, ya itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya seiring berjalannya bisnis ya, pasti nggak selamanya bisnis itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi ketika kita sudah maksimal, ya partner kerja kita inginnya kita selalu mengekspor tanpa ada penambahan dari segi budget gitu ya. Padahal sebenarnya modal yang sudah dikeluarkannya itu sudah balik. Nah, karena kita bekerja sama dengan orang lain yang otomatis beda kepala dengan kita ya, kita mau nggak mau harus memahami karakter. Tapi setidaknya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya, untuk lebih bisa memahami orang lain dan juga berhati-hati gitu. Dalam arti berhati-hati, tidak semuanya yang punya uang bisa ibaratnya kayak memanfaatkan kita gitu. Dalam arti ide dan konsep kita terus diasah tanpa ada reward gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, yang kedua, yang terpenting itu ketika kita melakukan sesuatu hal, misalkan kita punya ide nih, punya konsep yang saya bilang tadi, saya tidak punya materi yang berlebih, tapi ide dan konsep saya ternyata ada yang ateplek. Tau nggak ateplek itu apa? Ateplek itu adalah amati, tiru, plak gitu banget. Plak. Harusnya kalau orang kita memang bukan berarti kita tuh harus selalu tidak cari referensi, tapi namanya seorang pengusaha atau yang berinovasi atau yang kreatif ya, kita harus selalu diasah. Namanya itu ATM, amati, tiru boleh, tapi dimodif dong. Jangan plek banget ya. Saat ini makanya ada namanya hak kekayaan intelektual. Kenapa? Untuk melindungi ide-ide tersebut. Contoh, si pemilik lagu, dia menciptakan suatu lagu misalkan, entah di mana dirimu berada, misalkan gitu ya. Judulnya apa ya tuh ya? Itu si Ari Lasso kan ya? Ya, itu Ari Lasso. Nah, dan si B itu ngikutin meskipun liriknya itu tidak sama, tapi nadanya sama. Karena si A ini sudah punya legalitas itu, makanya si B ini yang ikut-ikut ini nih, itu bakal jadi kena penalti ya, atau bahasa kerennya itu denda lah gitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Kita boleh cari referensi sebanyak-banyaknya, cuman kalau ateplek banget jangan. Karena tugas kita itu adalah kita memodifikasi apa yang viral ataupun apa yang lagi naik daun, nggak apa-apa, kita terus selalu berkembang. Hanya saran saya, jangan
terlalu plek banget, karena someday lisensi itu bakal berlaku buat kalian yang suka plagiat ya, bisa dibilang. Jangan deh ya. Jadi kalau misalkan mau berkembang boleh cari referensi, tapi jangan sekali-kali amati tiru banget. Tapi kita harus menjadi ATM, amati tiru modifikasi. Itu baru ciri-ciri pemenang, bukan the loser. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita di kriteria yang punya ide cemerlang, karena kita kaum milenial, pasti banyak banget dong ide-ide liar, ide-ide yang kreatif yang kita bisa tuangkan. Itu sebenarnya jadi modal yang besar loh dibandingkan dengan orang yang punya uang banyak tapi bingung tuh mau ngapain. Nah, tugas kita adalah mencari orang yang bingung itu, kita arahkan dengan ide dan konsep kita. Tapi tetap teman-teman, kita harus punya kreativitas, kita harus punya motivasi dan tidak meniru ataupun mengambil ide orang lain. Sebenarnya tidak masalah, hanya jangan sekali-kali kita plek banget, karena di situ ada ide itu lahir dari ngapain lah gitu. Intinya kita tuh ide itu muncul dengan sendirinya kalau misalkan kita memang selalu menggali ide gitu. Bukan berarti ide itu dengan enaknya orang bisa copy paste gitu. Cuman makanya orang yang punya banyak ide dan strategi, dia nggak bakalan bisa untuk terkalahkan. Bukan berarti kita takabur ya. Cuman memang orang yang selalu plagiat itu ya pasti ya gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Jadi capek gitu ngikutin, ibarat kita belut ya gitu jalannya. Nah orang itu kalau nggak gini dia nggak bakal kejar gitu. Jadi intinya kita harus terus selalu kreatif, harus selalu berpikir positif, biarkanlah orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus segera urus legalitas kita. Misalkan kalau kita punya merek, itu harus segera diurus hakinya. Karena yang kita takutkan ketika kita sudah membangun usaha dari nol, udah bercapek-capek, berdarah-darah dari bawah, kita sudah sukses tapi legalitas kita belum diurus, sedangkan orang baru ini mengurus lebih dulu, lebih pintar dalam segi hal, kita yang akan kalah. Makanya legalitas itu kita harus banget urus dari awal, agar yang kayak tadi tuh yang suka plek itu nggak bakal bisa ngeganggu-gugat ide dan konsep kita. Itu yang harus digaris besar ya teman-teman, karena banyak banget kasus di luar sana kita telat ngurusin legalitas dengan ide konsep yang brilian yang kita punya tapi kita ditiru sama orang lain. Nah, buat kalian yang merasa punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang beda dan unik dan pengen dibahas bareng-bareng, langsung komen aja ya di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram Pipit @pipitayu untuk dapetin konten-konten yang lebih seru untuk sharing-sharing pengalaman apapun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.